penting banget buat kita mau menjalankan bisnis apa saja. Yang pertama, Tuhan. Kita tahu bersama bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bekerja. Kemudian yang kedua, keluarga. Ini bukan sesuatu yang mudah ya, Bapak Ibu. Saya juga belajar, saya juga terus diproses dalam hal ini. Karena terkadang yang nomor 2, keluarga, dan nomor 3, bisnis itu suka terbalik gitu. Kadang sibuk bisnis mungkin saking semangatnya, saking berapi-apinya mau mencapai sesuatu, baik posisi, baik trip, akhirnya melupakan keluarga. Akhirnya yang utama terlupakan. Akhirnya nggak capai apa-apa juga gitu. Dan ini saya sudah mengalami, kalau mau bilang kondisi saya saat ini, kita semua sama-sama berhadapan dengan pandemi ya. Jadi kondisi sangat tidak ideal, dan saya sudah 3 bulan dari Agustus itu suami keluar kota, ke Manado tepatnya karena ada yang harus dikerjakan di sana. Dan otomatis semua urusan yang di rumah, khususnya mendidik anak-anak itu otomatis saya yang harus bertanggung jawab. Ya kita tahu sama-sama sekarang lagi school from home. Jadi Bapak Ibu, kalau mau dibilang saat ini saya sangat sedikit mengerjakan bisnis KK. Karena sebelum anak-anak saya selesai sekolah, yaitu jam 1 siang, saya tuh sangat terbatas untuk follow up, untuk posting. Kemudian ya malamnya juga saya harus mendampingi mereka belajar. Jadi sangat-sangat tidak ideal. Tapi saya selalu memastikan bahwa setiap ada pertemuan saya pasti akan ikut. Dan saya juga memastikan mitra-mitra saya juga ikut. Nah, justru Bapak Ibu, ketika saya memprioritaskan keluarga, miracle ya, kalau mau dibilang seperti yang sudah disampaikan di bulan ini, semoga saya bisa mencapai Royal Crown Star Director, dan itu di luar ekspektasi saya gitu. Karena kalau mau dipikir saya itu lebih banyak memprioritaskan keluarga saya, tapi itu tentunya tidak terjadi begitu saja Bapak Ibu, karena selama ini saya ketika saya menjalankan bisnis KK, bisnis MLM yang notabene dulu saya menganggap sebelah mata karena saya orangnya gengsian, tidak berani menawarkan ke orang-orang, tidak berani ditolak ya. Ternyata justru wow banget gitu, khususnya di KK Indonesia ini. Jadi di tengah kondisi yang tidak ideal, kembali lagi sih, saya masih ingat upline leader saya, Royal Crown Pak Andi Sutanto pernah bilang bahwa kondisi bisa sama, tapi kalau kita punya pola pikir yang beda, hasilnya pasti beda. Ya, kita sama-sama diperhadapkan dengan pandemi, kita sama-sama nggak keluar rumah, tapi kalau kita memprioritaskan yang utama, karena saya sudah alami ya, saya bisa jamin kalau Bapak dan Ibu melakukan itu juga, hal yang sama akan Bapak dan Ibu alami. Kemudian yang ketiga yaitu bisnis ya. Jadi jangan sampai karena tidak salah kita berusaha untuk mengejar sesuatu, mencapai sesuatu, tapi ingat lagi prioritas. Mana yang prioritas? Kalau kita putar yang nomor 2 dan 3 ini biasanya yang suka terputar ya, itu kita udah capek, kayaknya udah capek, saya sudah melakukan banyak hal, tapi nggak capai-capai. Nah, kita bisa koreksi di situ, Bapak Ibu. Mungkin ada prioritas yang kita lewatkan. Jadi itu hal yang utama pertama. Kemudian yang kedua, yaitu apa Bapak Ibu? Otoritas. Tunduk pada otoritas yang ada. Saya sebagai istri, saya tunduk pada otoritas di rumah, yaitu suami saya. Kemudian di bisnis, saya menghormati upline leader saya, upline mentor saya. Kemudian saya menghormati KK sebagai perusahaan tempat saya berbisnis. Kemudian saya menghormati support system saya, dalam hal ini N2000. Itu tunduk pada otoritas, itu membuat kita menjadi di cover. Seperti itu. Dan kita selalu tahu ya, ayo 2N, nurut dan nyontek ya. Kalau nggak salah ingat, leader saya, Pak Joshua pernah bilang, pemimpin yang baik adalah pengikut yang setia. Kalau kita pengen jadi pemimpin, mau jadi manajer, mau jadi direktur itu, sebelumnya saya selalu lihat, saya sudah setia belum?
saya mau setia. Kalau saya nggak setia, gimana saya mau minta jaringan saya setia? Bagaimana saya mau minta jaringan saya tuh melakukan apa yang saya lakukan? Ya, jadi kita sebagai pemimpin yang baik atau kita sebagai calon pemimpin, sebelum jadi pemimpin, jadilah pengikut yang setia dulu. Ya, 2N, nurut dan nyontek. Kalau nyontek mudah ya, tapi kadang kita merasa nyontek itu ya udah copas aja postingan gitu ya. Tapi ternyata tidak segitu aja gitu. Nyontek mudah, nurut tidak mudah Bapak Ibu. Butuh kerendahan hati ya. Saya sih diproses tentang kerendahan hati memang bukan di KK, tapi waktu saya bekerja di Citibank, saya jadi manajer dengan target yang wow banget gitu ya. Kemudian Tuhan membentuk saya harus mengorbankan karir saya memilih untuk berhubung sama keluarga, tunduk pada otoritas saya, yaitu keluarga saya, suami saya, itu butuh kerendahan hati Bapak Ibu. Saya itu wanita yang independen ya, terbiasa mandiri. Ketika saya harus mengikuti, tunduk pada suami, tidak mudah. Tapi saya melihat menuai hasilnya sekarang. Sehingga ketika di bisnis Keke, kalau saya ketemu dengan mitra-mitra yang mungkin unik ya, saya nggak bilang aneh, mitra-mitra yang unik gitu. Dikasih tahu, aduh kayaknya kemana-mana gitu ngomongannya. Saya langsung introspeksi. Oh mungkin akhir-akhir ini saya mulai tidak taat juga kali sama apakah suami saya, atau mungkin saya mulai tidak taat juga sama leader saya, terhadap support system, terhadap Keke gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau sukses di Keke, kita setia dulu dengan leader kita supaya kita dipercaya lagi untuk hal-hal yang besar ya. Nurut dan nyontek itu butuh kerendahan hati. Kemudian dengan saya tunduk kepada upline leader saya, support system, itu membuat saya itu menjalankan apa yang diminta oleh leader saya. Pertemuan wajib ikut ya, karena di pertemuan ini kita bisa sepakat terhadap sesuatu ya. Di pertemuan, di konsultasi itu membuat kita bekerja sesuai arahan. Saya kalau tadi sharing sebagai ESD, saya memang bergabung di Keke itu tahun 2016. Waktu itu saya bergabung paket member Beautysen, Bapak Ibu ya. Mungkin ini saya belum pernah ceritakan ya, saya akan bagikan di sini. Waktu itu saya 2016 saya pakai Beautysen habis, saya nggak belanja sama sekali. Kurang lebih 1 tahun, saya lupa ya. Kemudian bulan Juli ada program Detox Romil, itu yang membuat saya memutuskan pakai produk. Dan ketika saya pakai produk, ya waktu itu ada program Korea, Bu Lisna sebagai leader saya menyampaikannya, saya nurut aja. Saya nggak ada kepikiran Bapak Ibu mau tahu Keke itu gimana, pokoknya ya udah yang saya pakai aja, yang saya akan share ya. Saya nggak kepikiran mau capai emerald lah, segala prestasi, nggak pernah sama sekali Bapak Ibu. Cuma waktu Bu Lisna dan Pak Jo mementori saya menaruh diri saya benar-benar di bawah. Saya nggak tahu Keke. Mungkin saya bisa sukses di tempat kerja yang lain, mungkin bisa berprestasi di tempat yang lain, tapi di Keke, ketika kita baru mulai, kalau di sini masih ada mitra-mitra yang baru mulai, di Keke kita itu 0, start from zero. Ya, jadi ketika leader saya dalam hal ini Bu Lisna dan Pak Jo kasih sesuatu ke saya itu telan dengan hati yang tulus ya, hati yang tulus gitu ya. Tidak melihat siapa Bu Lisna, tidak melihat siapa Pak Jo ya. Kalau saya melihat ini itu, Bu Lisna lebih muda dari saya, ngapain saya dengerin gitu ya. Tapi saya belajar untuk tunduk pada otoritas dalam hal ini, untuk di KK tentunya upline leader saya. Dan kemudian mengikuti arahan-arahan support system. Dan ternyata dengan saya mengutamakan yang utama yaitu prioritas, kemudian otoritas dalam hidup saya kerja sesuai arahan, justru saya bisa mengalami percepatan Bapak Ibu. Percepatan yang saya sendiri tidak tahu. Jadi 3 bulan saya aktif, Bu Lisna bilang, Pinkan, kamu sudah capai pra-emerald. Saya bilang, kok bisa gitu ya. Nah, itu apa ya, kalau saya ingat lagi pengalaman yang
wow banget ya. Kalau dari awal saya banyak nanya ke Bu Lisna, kenapa begini, kenapa begitu, saya pasti nggak bisa pra-emerald di bulan ketiga. Kemudian di bulan ke-6 saya capai pra-crown sale director. Ya, jadi yang mau saya bagikan di sini adalah mari kita sama-sama mengutamakan yang utama, yaitu prioritas dan tunduk pada otoritas. Kemudian bagaimana kita fokus bantu banyak orang. Gak usah mikirin diri sendiri. Tiba-tiba akan jadi. Yang penting kita fokusnya bantu banyak orang.